Pernahkah kamu merasa sangat lelah di akhir hari, padahal kamu merasa tidak melakukan apa-apa? Kamu hanya duduk, menatap layar, dan terus-menerus berkata, "Oke, 5 menit lagi saya mulai." Lalu 5 menit berubah jadi 1 jam. 1 jam berubah jadi 1 sore. Dan anehnya, meskipun kamu sedang istirahat atau bermain handphone, kamu tidak merasa santai sama sekali. Ada rasa berat di dada, kecemasan yang samar, dan suara di belakang kepala yang terus berbisik. Kamu seharusnya sedang bekerja sekarang. Hari ini kita akan bedah kenapa kata nanti bukan cuma soal manajemen waktu yang buruk, tapi adalah sebuah beban psikologis yang sedang menghancurkan energimu secara diam-diam. Bagian pertama, efek Zeigarnik. Ada sebuah fenomena dalam psikologi yang disebut Zeigarnik Effect. Fenomena ini ditemukan oleh seorang psikolog bernama Bluma Zeigarnik. Ia menyadari sesuatu yang unik. Otak manusia cenderung terpaku pada tugas yang belum selesai dibandingkan tugas yang sudah tuntas. Bayangkan otakmu seperti komputer. Setiap kali kamu punya tugas, entah itu membalas chat dosen, mencuci piring atau menyelesaikan laporan, dan kamu berkata, "Nanti," otakmu tidak benar-benar melupakannya. Sebaliknya, otakmu membuka satu aplikasi di latar belakang. Masalahnya, setiap aplikasi yang terbuka ini memakan RAM mentalmu. Meskipun kamu sedang menonton YouTube atau tidur-tiduran, RAM ini tetap terpakai untuk memproses beban yang belum tuntas itu. Inilah alasan kenapa menunda pekerjaan justru jauh lebih melelahkan daripada mengerjakannya. Kamu tidak sedang beristirahat, kamu sedang membiarkan mesin otakmu overheat tanpa hasil. Bagian kedua, penjara rasa bersalah. Banyak orang berpikir menyepelekan waktu adalah cara untuk mencari kesenangan instan. Tapi jujur saja, apakah menunda itu benar-benar menyenangkan? Saat kamu menunda sesuatu yang penting, kamu sedang masuk ke dalam dark playground atau taman bermain yang gelap. Kamu bermain game, tapi hatimu gelisah. Kamu nongkrong sama teman, tapi pikiranmu ada di tumpukan tugas. Secara psikologis, ini menciptakan konflik internal. Kamu kehilangan hak untuk menikmati waktu luangmu karena rasa bersalah bertindak sebagai polisi yang terus menghantuimu. Pada akhirnya, kamu kehilangan dua hal sekaligus. Kamu kehilangan produktivitasmu, dan kamu juga kehilangan kualitas istirahatmu. Bagian ketiga, biaya tak terlihat, the cost of inaction. Mari kita bicara soal angka. Katakanlah kamu punya satu email yang harus dikirim. Itu hanya butuh waktu 2 menit, tapi kamu menyepelekannya dan berkata, nanti saja sorean. Dari pagi sampai sore, email itu muncul di pikiranmu sebanyak 20 kali. Setiap kali email itu muncul, kamu merasa stres kecil, lalu kamu menyingkirkannya lagi. Secara teknis, kamu telah menghabiskan energi mental untuk 20 kali pengulangan stres hanya untuk sebuah tugas yang aslinya cuma butuh 2 menit. Inilah biaya tak terlihat dari menyepelekan waktu. Kita bukan cuma membuang menit atau jam, kita sedang menguras daya tahan mental kita untuk hal-hal yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Bagian keempat, cara keluar dari lingkaran ini. Pertama, gunakan aturan 2 menit. Jika sesuatu butuh waktu kurang dari 2 menit, jangan dijadwalkan, jangan dipikirkan, langsung lakukan. Ini bukan soal hasil, tapi soal menutup aplikasi di otakmu secepat mungkin agar RAM mentalmu kembali lega. Kedua, brain dump. Jika kamu merasa kewalahan, tuliskan semua hutang tugasmu di kertas. Saat kamu menulisnya, kamu sedang memindahkan beban dari otak ke media fisik. Ini memberi sinyal pada sistem sarafmu bahwa, oke, datanya sudah tersimpan, saya tidak perlu stres mengingatnya lagi. Dan yang paling penting, maafkan dirimu. Seringkali kita menunda karena kita merasa sudah terlalu terlambat. Lalu kita benci diri sendiri dan kebencian itu membuat kita makin malas bergerak. Berhenti menghukum dirimu atas waktu yang sudah hilang. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan dalam 2 menit ke depan. Waktu yang kamu sepelekan hari ini bukan hanya hilang begitu saja. Ia seringkali kembali di malam hari dalam bentuk kecemasan dan sulit tidur. Jadi sebelum kamu menutup video ini, saya ingin menantangmu. Pikirkan satu tugas kecil yang sudah kamu tunda sejak tadi pagi. Cukup satu. Matikan video ini dan selesaikan tugas itu sekarang juga. Hanya butuh 2 menit untuk membebaskan otakmu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan mulailah bernafas dengan lega.